Om Swastiastu semuanya. Okey, waktu selai banyak pertanyaan tadi. Gimana tentang bencana Turki? Ya itu sudah takdirnya. Itu sudah takdir. Bukan Turki aja, nanti di seluruh dunia. Ada yang kematiannya dengan bencana perang, ada yang kematiannya dengan bencana gempa bumi, ada yang kematiannya nanti dengan bencana tsunami, ada yang kematiannya dengan gerubuk, ada banyak nanti pengeleburannya, berbagai macam cara. Ini sudah takdirnya, tidak perlu disesali. Menunggu waktu aja semua bagi manusia-manusia yang belum memiliki kesadaran. Nanti ke depannya baru dia akan sadar, karena kesadarannya sudah aktif gitu. Sebab di sini itu manusia belum akan memiliki kesadaran semasih manusia memiliki kebahagiaan dan masih bisa makan, masih dia kenyang aja, pasti dia tidak akan pernah percaya yang namanya hukum alam, hukum sebab akibat, hukum karma wesana. Di sini berakhirnya zaman Kali Yuga, datangnya zaman Treta Yuga harus penuh dengan kesadaran. Ada 4 tingkatan kesadaran. Yaitu kesadaran fisik badan kita ini. Ya cantik, ya putih, ya mulus, ya ganteng. Kalau gemuk ulat, bau badannya. Itu bagian dari mengundang bencana. Udah bau badannya pasti mengundang bencana, mengundang penyakit. Putih, mulus, skincare penuh dengan gaya. Pada saatnya tiba, semua kesadaran fisik itu tidak ada gunanya. Ibarat emas lebih mulia daripada kayu, tapi di saatnya banjir, tsunami datang, emas yang dibuang, kayu yang dipegang. Nanti ada kesadaran yang namanya kesadaran budi. Nah, inilah kesadaran budi. Budi pekerti, inilah bangkitnya agama budi pekerti. Bangkitnya kesadaran alam semesta. Hanya yang memiliki atau mempunyai kesadaran yang akan bisa masih percaya dengan peninggalan leluhur. Kesadaran budi lebih tinggi daripada kesadaran fisik. Misal, budi itu adalah akal, pikiran, kecerdasan. Kecerdasan yang utama ketimbang kekuatan, kesaktian. Sesakti apapun manusia, sehebat, sekuat apapun manusia, kalau dia tidak memiliki kesadaran budi, yaitu kecerdasan, semua kekuatan, semua kesaktian tidak ada apa-apanya. Karena ini adalah akal, budi, kecerdasan. Contoh, misalnya sebutan ganteng, putih, mulus, bagus, tapi modal dengkul, sana sini dengkul, gak ada yang noleh. Mana ada wanita mau sama orang ganteng tapi modal dengkul? Pasti dia juga memilih yang terbaik. Walaupun sebutan jelek, wajahnya jelek, bukelek-lek, tapi memiliki kecerdasan. Pintar cari uang, bawa mobil Lamborghini, bawa mobil Mercedes-Benz, rumah mewah. Semeton enggak nyari pasangan, tidak nyari wanita, akan dikejar. Halo mas, halo beli, apa kabar? Walaupun jenang bukan jelek, bukan lek, karena kecerdasan lah yang utama ketimbang fisik. Walaupun fisik sangat dibutuhkan, tapi kecerdasan yanglah utama. Misal sebentar cantik, putih, mulus, boy, meleging semua, tapi
tidak memiliki budi, jadinya badannya bau, gemuk ulat, semuanya bau melekang. Secantik apapun orang pasti akan jijik. Di samping energi bau itu mengundang penyakit dan mengundang bencana menyebarkan penyakit ke satu sama yang lain. Di mana ada bencana besar, di sanalah manusia ngemu penyakit yang tidak dirasakan. Di sanalah manusia ngemu ulat badan yang tidak dirasakan. Nah, sekarang kesadaran setelah fisik, kesadaran budi, sekarang kesadaran intuitif, yaitu jenana pikiran. Bisa mengelola pikiran. Jenana percaya dengan hukum alam. Percaya adanya Tuhan. Percaya adanya yang mantuk mempoyangan dirinya. Percaya dia ada dewa di dalam badannya. Oh, ada dewa di badanku. Roh jiwa manku. Oh, ada para mahatma yang mantuk mempoyangan di alam semesta. Bagian dari diriku. Nah, disinilah kita memiliki intuitif, yaitu jenana. Agar kita bisa mengetahui diri kita. Lebih utama jenana intuitif ketimbang daripada kecerdasan, ketimbang daripada budi, ketimbang daripada fisik. Itulah yang utama. Karena tujuan hidup ini yaitu mengetahui diri kita, siapa diri kita, dan bagaimana cara melihatnya, bagaimana cara mengetahui diri kita, bagaimana kita berbuat untuk diri kita. Disinilah memerlukan kesadaran. Nanti manusia kan paling bingung dia, banyak uang tapi gak ada artinya, sakit, bingung hidup, gak bisa mati, gak mau, bingung dia. Makanan sudah banyak tapi dia hidup paling pusing dia. Di sana manusia baru akan kembali ke jati dirinya, tapi setelah terlambat. Hanya Siwa Buddha Bujangga yang bisa mengendalikan, melakukan itu. Siapapun gak bisa selain ajaran Siwa Buddha Waisnawa. Tri Sedaka, inilah bangkitnya budi pekerti. Tri Sedaka Siwa Buddha Waisnawa. Dasar kita. Untuk mencapai itulah membutuhkan kesadaran fisik, intuitif, budi, intuitif, dan spiritual. Nah, spiritual. Sekarang yang paling utama adalah spiritual. Bukannya orang mudang putih-putih sudah spiritual, sudah jadi balik, baru jadi balian sekali sudah spiritual. Atau sudah mau ke dewan-dewan membakti ke umai sudah spiritual. Spiritual itu adalah memiliki kesadaran yang luar biasa. Kembali ke titik nol. Bukannya menjadi spiritual membakti ke umai, atau hanya menghafalkan sastra saja untuk diungkapkan, untuk menggurui. Tidak bisa, sepintar apapun orang menghafalkan sastra, dia tidak akan mampu. Kembali ke titik nol, bukannya kembali ke titik nol itu diam aja, enggak, berbuat. Korban, tulus, ikhlas, tanpa syarat. Itu bisa. Melupakan duniawi, melupakan sukacita, melupakan. Tapi berbuat, bukan dia melupakan sukacita, tapi dia melupakan. Tidak, harus berbuat. Nah, inilah akan terus terjadi bencana ini di seluruh dunia. Ini 3 bulan ini akan banyak kematian. Dalam 3 bulan ini, dari bulan apa sekarang? Februari, Maret, April, Mei, ini banyak sekali. Yaitu air, angin, api, tanah. Itu saya sampaikan. Ada yang bertanya tentang gempa Turki. Inilah yang terjadi nanti setelah manusia sengsara, baru dia bisa kembali ke kesadarannya. Itu saya sampaikan ya. Kirang langkung atau naskah. Om Santi, Santi, Santi. Om.